kita mulai di produksi jangka panjang gitu ya. Nanti untuk teman-teman yang mau bertanya, langsung aja tanya, boleh nyalain mic, nggak masalah ya. Untuk produksi jangka panjang sendiri ini, yang dianggap variabel adalah tenaga kerja dan modal. Jika di sebelumnya yang kita anggap produksi jangka pendek ya, ada variabel, yaitu tenaga kerja, dan modal kita anggap tetap, di sini keduanya kita anggap sebagai variabel. Jadi kedua-duanya adalah variabel input. Kemudian tanah atau resource dan teknologi kita anggap tetap atau konstan. Nah, di sini kita akan mengenal dua kurva ya. Yang pertama adalah isoquant dan yang kedua adalah isocost. Isoquant ini menunjukkan kombinasi dua macam input yang berbeda ya. Pengertiannya ada di sini. Menunjukkan kombinasi dua macam input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama. Ini mirip dengan kurva indifferent curve, di mana setiap titik yang berada di kurva isoquant ini, dia menunjukkan output yang sama. Artinya baik di titik A, B, C, D, dia mempunyai output yang sama gitu ya. Semakin ke kanan, dia outputnya yang dihasilkan semakin banyak. Ini ada contoh ya, kalian cermati di sini ada 3 angka yang kita perhatikan, yaitu output sebanyak 55 ya, di mana dia merupakan kombinasi 1 labor dan 3 capital ya, atau 3 labor dan 1 capital. Ya, kita cek di sini ya. Jadi kita perhatikan bahwa 3 capital dan 1 labor dengan 3 labor dan 1 capital mempunyai tingkat output yang sama ya. Di sini. Kemudian di sini kita lihat ulang. Kita akan melihat output 75 ya, dia dihasilkan dari 5 capital, 1 labor, 3 capital, 2 labor, 3 labor, 2 capital, dan 5 labor, 1 capital. Di sini kita lihat untuk output 75 ya, kita akan lihat 3 capital, 2 labor ya, bisa juga di sini. Di sini adalah 3 labor, 2 capital ya kan. Kemudian di sini 5 labor, 1 capital ya kan. Atau di sini. Yang mana nanti jatuhnya di sini adalah 5 capital, 1 labor. Berikutnya berlaku cara membaca yang sama untuk tingkat output 90 ya. 5 capital, 2 labor, 3 capital, 3 labor, 2 capital, 5 labor. Kita akan lihat di sini ya. Titiknya adalah 3 labor, 3 capital, 5 capital, 2 labor di sini ya. Dan 5 labor, 2 capital di sini. Agak sini. Mereka akan menghasilkan output yang sama. Artinya kurva isoquant adalah kombinasi 2 input yang menghasilkan output yang sama. Ciri-ciri isoquant kurang lebih sama dengan ciri-ciri indifferent curve, di mana kemiringannya negatif ya, semakin ke kanan kedudukan isoquant menunjukkan semakin tinggi juga jumlah outputnya. Misalnya di sini ya, di sini dari Q1, Q2, Q3 semakin naik Q-nya, maka jumlah outputnya akan semakin bertambah. Isoquant tidak berpotongan dengan isoquant lainnya. Dia tidak berpotongan dalam artian ada alasannya juga kan kenapa dia tidak berpotongan ya. Misalnya di sini labor, di sini capital ya. Kita tahu ya, semakin ke kanan itu kan harusnya semakin banyak tingkat outputnya. Dan di setiap titik ini adalah outputnya sama ya kan. Misalnya di sini Q1, di sini Q2, ada Q3 nih, ternyata Q3 di sini. Titik ini ya kan, dan titik ini dia bilang kalau Q3 itu sama dengan Q1, Q3 sama dengan Q2, berarti Q1 sama dengan Q2 kan nggak boleh kan? Dia bertentangan dengan pengertian yang sebelumnya. Maka ini nggak mungkin ya, tidak mungkin ada isoquant yang berpotongan. Kemudian isoquant cembung ke titik origin ya. Origin itu maksudnya di sini, di nolnya, dia cembungnya ke titik sini.
Kemudian kita akan mengenal garis isokos. Garis isokos hampir sama dengan budget line. Bedanya adalah kalau isokos ini dia produksi ya. Dia menggambarkan biaya garis yang mencerminkan berbagai kombinasi penggunaan input dengan jumlah biaya yang sama. Di sini yang kita perlu perhatikan adalah penggunaan biayanya sama ya, untuk kombinasi berbagai input. Untuk meminimumkan biaya produksi, maka kemiringan garis isokos harus sama dengan isokuannya. Kemudian kita mengenal tingkat substitusi marginal, menunjukkan K yang bersedia dikorbankan oleh perusahaan untuk menambah unit L atau capital yang bersedia dikorbankan untuk menambah labor, yang mana labornya digunakan agar tetap berada pada tingkat output yang sama. Kita tahu MRTS itu sama dengan MPL per MPK, marginal production labor dibagi marginal production capital. MRTS LK akan berkurang sepanjang pergerakan pada kurva isokuan. Ini kalau kalian lebih suka menggunakan matematika, pendekatan matematis, di mana MRTS ini adalah change in capital, ya, change in capitalnya, delta K dibagi dengan delta L-nya. Seperti ini. Maka bisa kita lihat ini ya, di sini untuk menambah satu labor, kita perlu mengorbankan 2 capital. Untuk menambah satu labor lagi, kita perlu mengorbankan 1 capital. Menambah satu labor, kita perlu mengorbankan 2/3 capital. Menambah satu labor lagi, kita perlu mengorbankan 1/3 capital, gitu ya. Nah, kurva isoquant ya, sama halnya dengan indifferent curve. Dia mempunyai kalau di indifferent curve kita tahu MRS, kalau di isoquant namanya MRTS ya. Apabila MRTS-nya sama dengan 1 ya, maka dia bentuknya garis lurus karena sifatnya substitusi sempurna. Dia ketika mau menambah 1 labor, dia hanya perlu mengurangi 1 capital. Dia menambah 2 labor, maka dia perlu mengurangi 2 capital dan seterusnya. Kemudian ada nggak tetap ya, ketika dia mau menambah key ya, dia mau menambah produksinya, dia tidak bisa hanya dengan menambah labornya saja atau menambah capitalnya saja, dia nggak bisa. Dia harus menambah keduanya. Jadi walaupun labornya ditambah begitu banyak ya kan, tapi kalau capitalnya tetap 1, labornya katakan di sini dia tambah 2 labor gitu ya. Dia tambah 2, di sini jadi L3 gitu ya. Jumlah outputnya akan tetap sama gitu ya. Kenapa? Karena dia adalah komplementer sempurna. Dia saling melengkapi antara labor dan capitalnya. Sehingga kalau ingin bertambah di tingkat Q2, dia harus menambah 1, K-nya juga harus ditambah 1. Gitu ya. Kemudian kita akan mengenal keseimbangan produsen. Jika pada konsumen, kita tahu keseimbangan konsumen adalah ketika kurva indifferent konsumen menyinggung budget line-nya. Kalau di sini sama. Kurva isokosnya dia menyinggung kurva isokuan atau sebaliknya. Ingat ya, menyinggung bukan memotong. Atau menyentuh. Kalau memotong dia ini gini nih memotong dia. Q1 itu memotong. Sedangkan Q2 ini menyinggung. Yang kita pakai adalah yang menyinggung. Jadi jangan sampai kebalik antara menyinggung dan memotong. Titik E adalah titik keseimbangan produsen. Ini kalau kalian suka pendekatan matematis ya, kombinasinya adalah terletak di sepanjang garis isokos. Artinya produsen ini dia
memaksimalkan dananya. Dananya ini dibelanjakan semua. Ciri-cirinya adalah slope isokos sama dengan slope isokuan atau kemiringan ya. Kemiringan isokos sama dengan kemiringan isokuan. Rasio harga input. PL ini price of labor atau bisa kita kenal sebagai wage ya, salary atau upah. Kemudian PK ini adalah price of capital, yang biasanya kita sebut sebagai rent atau biaya sewa gitu ya. Sama dengan MPL-nya, marginal production labor-nya, atau MPK-nya, marginal production capital-nya, atau delta K per delta L. Tadi ya, perubahan K dibagi perubahan L-nya. Jadi kondisi keseimbangan produsen atau kombinasi dengan biaya paling rendahnya dapat dihitung dengan cara ya, ini tinggal disama dengankan aja ya. Kemudian kita mengenal jalur ekspansi. Jalur ekspansi ini ya, dia mirip kurva ICC atau Income Consumption Curve pada konsumen. Jika total pengeluaran perusahaan meningkat dan variabel lain tetap, maka isokos akan naik sejajar ke atas dan bersinggungan dengan isokuan yang berbeda. Atau sebaliknya, jadi isokuannya naik ke atas dan bersinggungan dengan isokos yang lainnya. Persinggungan titik tersebut menyebabkan equilibrium baru, dan dia menghasilkan titik keseimbangan yang baru ya. Kemudian dengan menghubungkan titik-titik equilibrium tadi, kita akan mendapatkan jalur ekspansi. Ini adalah fokus kita ya. Fokus kita kalau produksi jangka pendek, kita fokus kepada efisiensi faktor produksi. Jika di jangka panjang, kita akan lebih berfokus pada skala hasil. Apakah skala hasilnya meningkat, ya, konstan, atau menurun. Skala hasil sendiri pengertiannya adalah suatu keadaan di mana output meningkat sebagai respon adanya kenaikan yang proporsional dari seluruh input. Lebih mudahnya mungkin bagaimana ya reaksi dari suatu produksi apabila inputnya kita beri stimulus. Misalnya di sini ya, kita tahu ya persamaan dari produksi itu Y sama dengan FKL, ya kan? Y ini key ya, quantity outputnya. Sama dengan kan kita tahu bahwa fungsi produksi itu ada capital, ada labor, ada resource, kemudian ada teknologi, dan lainnya. Tapi di sini kita ambil dua aja, K dan L, ya kan? Kemudian ditingkatkan sebesar Z, artinya kita kalikan Z gitu. Z ini berupa angka, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Maka K2 ya, K2 adalah ZK1, L adalah ZL1. Maka Y2 adalah FK2L2 ya kan? Apabila Y2 sama dengan ZY1, ya, nanti ada contohnya, maka dia constant return to scale. Apabila Y2-nya lebih besar daripada ZY1, dia increasing return to scale. Apabila Y2-nya lebih kecil dari ZY1, maka dia decreasing return to scale. Ada contohnya ini, contohnya ya. Di sini adalah, kita lihat di sini. Kita capitalnya 2, labornya 5, tingkat outputnya adalah 10, ya kan. Sekarang, kita ingin meningkatkannya gitu. Labornya kita kalikan 2. Capitalnya kita kalikan 2. Maka karena dia constant return to scale, Y2-nya sama dengan ZY1. Outputnya juga dikalikan 2 atau 2 kali lipat lebih banyak gitu ya. Ini contoh pendekatan matematisnya ya. Apabila persamaan produksi dari suatu perusahaan adalah akar KL, ya, kemudian kita tambahkan stimulus berupa Z, kita tingkatkan sebanyak Z, ya, maka di hasil akhirnya adalah ini Z kuadrat KL, akar Z kuadrat akar KL, Z akar KL, KL ini kita kembalikan lagi,
kita tahu bahwa KL adalah Y1 ya, maka Y2 sama dengan ZY1. Kemudian kita coba yang skala hasil meningkat ya. Kita tahu tadi kita berikan stimulus berupa lebarnya kita kalikan 2 ya. Capitalnya kita kalikan 2. Ternyata output yang kita terima adalah kali 3 ya kan. Dia lebih besar daripada ZY1 ini. ZY1 harusnya 20 ya enggak? Y2-nya 30, sedangkan Z-nya kan 2 kan, 2 kali lipat kan. ZY1-nya harusnya 20 gitu. Maka apabila Y2-nya lebih besar daripada ZY1, dia adalah increasing return to scale. Contoh pendekatan matematisnya adalah apabila persamaan produksi dari sebuah perusahaan dinyatakan K kuadrat L kuadrat, maka kita beri Z, kita beri stimulus di sini ya kan. Hasilnya adalah Z kuadrat, K kuadrat, L kuadrat. Ini adalah ini ya Y1. Maka kita akan mendapatkan Y2 itu Z kuadrat. Ya kan? Jadi semisal kita beri 2 ya kan, harusnya Y1-nya katakan 10, kita beri stimulus berupa Z-nya 2, lebarnya kita kalikan 2, capitalnya kita kalikan 2, maka harusnya ZY1-nya adalah 20. Sedangkan Y2-nya ternyata kita dapatkan di sini 4 kali 10 atau 40 ini ya. Ketika Y2-nya lebih besar daripada ZY1, maka perusahaan ini ada dalam kondisi increasing return to scale. Kemudian di sini ada skala hasil menurun ya. Kita tahu bahwa kita bisa lihat di kurvanya, lebarnya kita kalikan 2 ya, 2 kali lebih banyak, capitalnya juga 2 kali lebih banyak ya kan. Ternyata hasil yang kita dapatkan adalah tidak sampai 2 kali lebih banyak. Ya, dia hanya berapa nih? 1,8 lah. Contoh pendekatan matematisnya adalah apabila perusahaan mempunyai fungsi usaha berupa akar K plus akar L ya, kita tambahkan Z, kita beri stimulus Z di sini, dan akhirnya kita mendapatkan akar Z KL. Misalnya kita kasih contoh apabila Y1 adalah 10 ya, kemudian Z-nya adalah 4, kita meningkatkan 4 kali lebar, 4 kali capital, maka ZY1 adalah 40, sedangkan Y2-nya adalah akar, ya kan, akar 4 kali 10, atau 2 kali 10 sama dengan 20. Apabila Y2-nya lebih kecil daripada Y1, maka perusahaan tersebut berada di kondisi decreasing return to scale. Untuk materi jangka panjang udah habis, kita akan lanjutkan ke cost of production ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Sebelum kita melanjutkan ke cost of production. Nggak ada yang mau ditanyakan. Afif, aku, Afianda, Bunga, Elsa, Cita, Arna, Sofia nggak ada. Kalau nggak ada, kita akan lanjut ya. Boleh nanti kalau misalnya mau tanya lewat fitur chat juga boleh. Kemudian di sini cukup banyak yang akan kita pelajari, walaupun dia kelihatan cuma 3 doang. Yang pertama adalah kurva biayanya, jangka pendek maupun jangka panjang, kemudian Cobb-Douglas dan inefisiensi X. Langsung mulai aja. Ini nanti bisa kalian baca ya, bedanya apa. Kemudian kita masuk ke biaya jangka pendek dan jangka panjang. Di jangka pendek, ingat ya, kita punya variabel inputnya berupa fix variabel ya, fix input dan variabel input.
di mana nanti dia akan menjadi fixed cost dan variable cost. Di jangka panjang, semuanya menjadi variabel, artinya tidak ada fixed cost di jangka panjang. Ada beberapa jenis biaya yang perlu kita pelajari ya. Yang pertama adalah total fixed cost, ya, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya tidak berubah ketika kuantitas output berubah. Yang termasuk dalam biaya ini misalnya penyusutan, gedung, peralatan lain, sewa tanah, sewa kantor, dan sewa gudang. Dalam jangka panjang, biaya tetap ini akan mengalami perubahan. Sebagai contohnya atau sebagai analoginya, ketika kita katakan mendirikan warteg gitu ya, kita bikin warteg bareng-bareng, kita sewa di Ceger gitu kan selama setahun, maka dalam jangka waktu 1 tahun, fixed cost ini adalah berupa sewa tadi. Tapi dalam jangka panjang, misalnya dalam jangka 5 tahun, mungkin kita akan mempertimbangkan untuk pindah ke tempat lain gitu. Kan, oke lah kita pindah PJMI aja, atau kita pindah ke Bonjai aja. Itu ya. Ini kurvanya ya. Kemudian ada total variable cost, di mana keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya berubah ketika kuantitas output yang diproduksi berubah, termasuk biaya bahan baku, biaya pengiriman, biaya bahan bakar, listrik, dan sebagainya. Kurvanya ya. Kemudian ada biaya total. Biaya total ini fixed cost ditambah variable cost ya. Kenapa dia mulai dari atas? Ya, karena di sini ada selisih berupa fixed cost-nya. Ini ada contoh ya, contohnya ya fixed cost, variable cost, total cost tinggal ditambahin semua aja. Kemudian ada margin, biaya rata-rata dan marginal ya. Di sini kita mengenal average fixed cost, berarti total fixed cost kita bagi dengan quantity yang kita produksi. Kemudian total variable cost ya, total variable cost kita bagi dengan quantity yang diproduksi. Dan average cost atau biasa dikenal dengan average total cost ya. Total cost dibagi dengan jumlah quantity yang kita produksi. Atau kita dapat juga menjumlahkan antara average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Ini sama ATC yaitu AVC ditambah AFC ya. Kita juga mengenal marginal cost, di mana dia adalah selisih total cost dibagi selisih quantity. Artinya ketika kita menambah satu produk, berapa sih biaya tambahannya gitu ya. Ini contohnya, kalau kita lihat di sini, ketika dia dari 3 produksi 0 ya, kita ambil dari 1 aja, dia dari 1 menambah ke 2, maka marginal cost-nya adalah dikurangkan. 3,80 dikurangi 3,30 dibagi dengan 2-1. Hasilnya adalah 0,5 gitu ya. Jadi selisihnya. Tambahan biayanya berapa kalau kita menambah satu output gitu ya. Ini adalah kurva biayanya, ada bentuknya kayak gini ya. Ini ada contoh aja. Total fixed cost, total variable cost, maka total cost-nya adalah tinggal kita tambahkan dari total fixed cost dan total variable cost-nya. Kemudian average fixed cost adalah total fixed cost dibagi quantity, semakin turun ke bawah. Average variable cost adalah total variable cost dibagi dengan quantity-nya. Dia turun kemudian naik lagi ya. Average total cost bisa average fixed cost ditambah average variable cost, bisa juga total cost dibagi dengan quantity. Dia turun kemudian naik lagi. Marginal cost adalah tambahan total cost. Itu untuk produksi jangka pendek. Sekarang kita lanjut ke produksi jangka panjang, kita analisis biayanya gitu ya. Proses produksi sudah tidak lagi menggunakan input tetap. Semuanya
biaya produksi adalah variabel. Perilaku biaya produksi jangka panjang adalah keputusan penggunaan input variabel oleh perusahaan dalam jangka pendek. Fungsi biaya jangka panjang yang kita kenal adalah long run average cost, long run marginal cost, dan long run total cost. Nah, di sini kita akan melihat ya ada kurva gitu ya, long run average cost dan long run marginal cost, menunjukkan biaya rata-rata terendah dari kombinasi input yang digunakan untuk menghasilkan setiap output tertentu. Maksudnya gini ya, dia adalah, di sini ada SAC1, short run average cost 1, SAC2, SAC3, sampai SAC10. Setiap SAC ini, dia kan bentuknya seperti ini. Kemudian SAC2, kemudian SAC3. Nah, di titik terendahnya ini, masing-masing SAC kita hubungkan dengan satu kurva, yaitu kurva LAC atau long run average cost. Jadi sebenarnya long run average cost ini adalah sambungan, bukan sambungan, tapi kurva yang menghubungkan titik terendah dari masing-masing SAC gitu ya. Dan selalu marginal cost itu selalu memotong average cost di titik terendahnya. Kemudian ini adalah ciri-ciri long run average cost dan marginal cost. Perusahaan mengalami penambahan atau penurunan skala hasil, sehingga long run average cost akan berbentuk huruf U. Long run marginal cost akan menunjukkan arah long run average cost. Apabila long run marginal cost lebih rendah atau lebih kecil dari long run average cost, maka long run average cost akan turun. Kita lihat di sini ya. Ketika LMC, long run marginal cost-nya, dia lebih rendah atau di bawah dari LAC, gini ya, maka dia akan turun. LAC-nya akan semakin turun. Sampai titik di mana LMC sama dengan LAC. Ya kan? Ketika LAC-nya lebih dari, ketika LMC-nya, long run marginal cost-nya lebih dari LAC, maka LAC akan mengalami kenaikan. Itu ya. Ini tadi gambarnya yang tadi ya. Kemudian kita akan mengenal skala economic of scale dan diseconomic of scale. Economic of scale adalah penambahan output lebih besar daripada penambahan inputnya, sedangkan diseconomic of scale penambahan output lebih kecil dibanding penambahan input. Maka kalau di kurva kita bisa lihat kondisi economic of scale itu ada kondisi di sini ya. Ketika LAC-nya lebih besar daripada LMC-nya. Kemudian diseconomic of scale adalah ketika LMC-nya lebih besar daripada LAC-nya. Ini pendekatan matematisnya ya. Ini EC adalah persentase tambahan cost daripada kenaikan 1% output. Jadi berapa persen cost yang harus kita tambahkan ketika kita ingin meningkatkan 1% output. Apabila ini ya, EC-nya kurang dari 1, maka marginal cost-nya lebih kecil dari average cost. Maka average cost mengindikasikan adanya penurunan. Jadi, gambar kurvanya ulang. Ini ada quantity ya. Kemudian di sini ada long run average cost. Ini ya. Ketika EC-nya kurang dari 1, maka persentase penambahan biayanya dia lebih kecil daripada persentase penambahan 1% outputnya. Sehingga di sini kita tahu MC-nya lebih kecil dari AC, ya, average cost adanya penurunan, maka dia adalah skala ekonomis. Dia di sini adalah economic of scale.
Sedangkan ketika sama dengan 1, di mana marginal cost-nya sama dengan average cost mengindikasikan skala ekonomi yang konstan di sini. Ini adalah constant return to scale. Sedangkan apabila EC-nya lebih besar daripada 1, jadi ketika kita ingin menambah 1% output, biaya tambahannya ini lebih besar daripada 1% gitu loh. Entah berapa gitu ya. Bisa 2%, 3%. Maka mengindikasikan skala ekonomi yang LAC-nya ini meningkat gitu. Dia udah menunjukkan diseconomic of scale. Itu ya. Nah, ini adalah biaya jangka panjang dengan skala hasil tetap. Jadi ada juga kondisi di mana SAC-nya ini semakin ke kanan tuh tetap aja. Dia nggak membentuk seperti ini, nggak bentuk huruf U LAC-nya. Ternyata LAC-nya ya dia datar ya. Kemudian di sini membentuk huruf U ya. Kondisi ketika LAC lebih besar daripada LMC adalah economic of scale ya di sini. Kemudian sisanya adalah diseconomic of scale. Kemudian kita akan melanjutkan ke Cobb-Douglas. Cobb-Douglas ini dia adalah analisis yang menghubungkan input dan output. Persamaan Cobb-Douglas, Q atau jumlah output yang dihasilkan sama dengan AK kali L. Ya. K pangkat alfa, L pangkat beta. Alfa ini menunjukkan elastisitas input K, sedangkan beta menunjukkan elastisitas input L. Apabila alfa ditambah beta lebih dari 1, dia mengindikasikan increasing return to scale. Apabila alfa ditambah beta sama dengan 1, dia menunjukkan constant return to scale, dan alfa ditambah beta kurang dari 1, dia menunjukkan decreasing return to scale. Alfa sama beta ini juga ada perbedaannya. Apabila alfa lebih besar daripada beta, maka dia capital intensif. Capitalnya lebih banyak menghasilkan. Apabila betanya lebih besar daripada alfa, maka dia adalah labor intensif. Labornya yang lebih banyak menghasilkan. Kita masuk ke soal aja kalau gitu. Di sini diketahui ya, sebuah fungsi produksi Cobb-Douglas, Q sama dengan 5, K pangkat setengah, L pangkat 3/4. Apakah fungsi produksi tersebut capital intensif atau labor intensif? Kita lihat jika di sini elastisitas L-nya lebih besar ya kan daripada K, maka dia adalah labor intensif ya kan. Apakah dia increasing return to scale, decreasing return to scale, atau constant return to scale? Kita jumlahkan aja. Kita jumlahkan aja, kita bisa lihat apabila setengah ditambah 3/4 kan hasilnya lebih dari 1, maka dia adalah increasing return to scale. Jika L sama dengan 16, K sama dengan 9, berapa banyaknya Q? Di sini kita bisa hitung ya, Q sama dengan 5 dikalikan K adalah 9 pangkat setengah, dikalikan 16 pangkat 3/4. Kita akan mendapatkan hasil yaitu 120 unit. Tinggal dikalikan biasa ya. Kemudian soal nomor 4, jika L dan K digandakan 16 kali lipat, berapa Q yang baru? Sini kita akan hitung ya, Q sama dengan 5, K pangkat setengah, L pangkat 3/4. 5 dikalikan 16 K pangkat setengah, 16 L pangkat 3/4. Kita akan mendapatkan 5 dikalikan 4 K pangkat setengah, 8L pangkat 3/4. 4 kali 8 dikalikan 5 K pangkat setengah, L pangkat 3/4. Penting untuk kita mempertahankan bentuk
bentuk asalnya, ya kan. Karena ini adalah Q1, ya enggak. Maka Q2 adalah 32 kali lipat dari Q1 gitu ya. Wajar dong dia increasing return to scale kan. Z-nya adalah 16 kali lipat, ya kan. Y1-nya adalah 16, Y2-nya adalah, Y1-nya adalah 120 gitu ya. Y2-nya adalah 32 dikalikan 120, sedangkan Z-nya adalah 16 gitu kan. Maka Y2 lebih besar daripada Z Y1. Dia increasing return to scale. Ini ya, ini hitung-hitungannya yang tadi untuk jawabannya. Kemudian kita terakhir ada inefisiensi X. Inefisiensi X ini intinya adalah karena ada peluang yang belum dimanfaatkan oleh si produsen. Kenapa? Karena produsen biasanya dia kurang motivasi, tidak adanya insentif atau tidak adanya kompetisi dalam melakukan produksi. Sehingga bisa dibilang produksi atau produktivitas dari perusahaan itu dia kurang efisien gitu kan. Seharusnya perusahaan kan dia memaksimalkan produksi dan menekan biaya seminimal mungkin. Cuman ya ini tadi karena ada inefisiensi X, ada kurangnya motivasi, ada kurangnya kompetisi, akhirnya produsen itu bisa jadi tidak memaksimalkan produksi, bisa jadi juga tidak meminimalkan biaya produksi. Untuk pertemuan kali ini materinya aku rasa cukup sekian gitu ya. Setelah ini silahkan login lagi untuk kita bahas kuisisnya. Aku rasa aku akhiri sekian ya, karena waktunya juga udah mau habis.